Kemuliaan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Arab sangat mengetahui tentang nasab. Bahkan, setiap kabilah dapat mengetahui silsilah keturunan mereka sendiri dengan menghafalnya. Di antara kabilah-kabilah terdapat keunggulan dan kemuliaan satu sama lain. Dan ketika melamar seorang gadis pun, mereka melihat nasabnya dan mengukur kesamaan derajat nasab di antara keduanya. Tatkala keturunan Nabi Ismail alaihissalam makin banyak, mereka menyebar ke setiap tempat di semenanjung Arab. Di antara mereka telah terpilih keturunan Adnan yang kemudian melahirkan keturunan Mudar. Dari keturunan Mudar inilah muncul kabilah Quraisy yang kemudian melahirkan keturunan Hashim yang telah mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi pada saat itu. Hashim adalah putranya Abdi Manaf. Abdi Manaf putranya Qusay. Qusay putranya Hakim. Hakim putranya Murrah. Murrah putranya Ka'ab. Ka'ab putranya Luwai. Luwai putranya Ghalib. Ghalib putranya Fihir. Fihir putranya Malik. Malik putranya Nadar. Nadar putranya Kinanah. Kinanah putranya Huzaimah. Huzaimah putranya Mudrikah. Mudrikah putranya Ilyas. Ilyas putranya Mudar. Mudar putranya Nizar. Nizar putranya Ma'ad. Ma'ad putranya Adnan. Begitu juga Adnan merupakan keturunan dari Kaisar bin Ismail alaihissalam. Ini adalah kakek moyangnya pemilik gelar Khotamul Anbiya, Nabi terakhir, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap dari mereka telah melahirkan banyak keturunan dan menjadi pemimpin di setiap kabilah. Apabila satu orang dari mereka mempunyai dua anak atau suatu kabilah terbagi menjadi dua, keturunan Khatamul Anbiya tetap terdapat di pihak yang paling baik dan mulia di antara mereka. Kakek moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bisa diketahui dari cahaya atau nur yang bersinar di wajah mereka. Karena cahaya yang terdapat di kening Nabi Ismail alaihissalam bersinar seperti bintang suraya. Cahaya ini datang kepadanya melalui ayahnya dan terus berpindah dari satu anak kepada anak lainnya sampai kepada Adnan, dan dari Adnan sampai kepada Ma'ad dan Nizar. Nizar berasal dari bahasa Arab nazar yang bermakna sesuatu yang sedikit. Sebab diberikannya nama ini adalah ketika Nizar lahir ke dunia, bapaknya yaitu Ma'ad sangat senang ketika melihat cahaya yang terdapat pada dahi anaknya itu. Dia memberi banyak jamuan kepada kaumnya seraya berkata, "Jamuan seperti ini adalah hal yang sangat kecil untuk anak ini." Dari perkataannya itulah anaknya diberi nama Nizar. Cahaya ini adalah Nur Muhammad, yakni cahayanya Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermula dari Nabi Adam alaihissalam, lalu turun-temurun ke anaknya, sampai akhirnya kepada pemilik asli cahaya tersebut, yaitu Khotamul Anbiya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, di antara anak-anak Adnan yang memiliki cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
adalah anak-anak yang istimewa dan terpilih. Dalam setiap abad, seseorang dari keturunan yang memiliki cahaya Nabi Muhammad SAW ini adalah orang-orang yang wajahnya bagus luar biasa dan bercahaya. Berbeda dengan lainnya, dan dimanapun ia dilahirkan, dalam kabilahnya, kabilah itu lebih tinggi derajatnya daripada kabilah lainnya. Oleh karena itu, di antara anak-anak dan cucu-cucu Nizar, Mudar dan anaknya lebih masyhur dan terhormat dibandingkan yang lainnya. Anak-anaknya Mudar pun bertambah banyak, lalu menyebar ke wilayah sekitarnya. Terpisah menjadi banyak kabilah, kemudian dari kabilah-kabilah tersebut terpilihlah kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy adalah kumpulan di antara anak-anak dan cucu-cucu Fihr bin Malik. Di antara anak-anaknya Fihr bin Malik terpilihlah Ghalib. Dan di antara anak-anaknya Ghalib terpilihlah Luwai. Dan di antara anaknya Luwai terpilihlah Ka'ab. Mereka manusia terpilih dan terhormat dibanding lainnya. Ka'ab bin Luwai setiap hari Jumat mengumpulkan kaumnya dan berkhutbah kepada mereka. Dia berkata bahwa dari keturunannya sendiri akan datang atau lahir Khotamul Anbiya, yaitu Nabi terakhir. Dia juga menasihatkan bahwa barang siapa yang hidup sampai pada zaman Nabi terakhir itu, berimanlah kepadanya. Qusay adalah salah satu cucu dari Ka'ab yang juga merupakan seorang pembesar dalam kabilah Quraisy. Dia mengumpulkan orang-orang Quraisy yang tersebar di wilayah sekitarnya, menyatukannya dan menguatkannya, kemudian menjadi pemimpin Makkah. Pada asalnya, melayani dan merawat Ka'bah dilakukan oleh keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian tugas mulia ini diteruskan oleh kabilah Jurhum. Lalu tugas ini dan kepemimpinan kota Mekah diambil secara paksa oleh kabilah Huza'ah yang berhijrah dan memukim di Mekah. Kemudian pada suatu kesempatan, Qusay mengalahkan kabilah Huza'ah dan mengambil kunci Ka'bah dari mereka. Setelah itu, tugas melayani Ka'bah diambil alih oleh kabilah Quraisy. Qusay memiliki saudara yang bernama Zuhra. Anak cucu Zuhra pun bertambah dan menjadi mulia di sisi kabilah Quraisy. Oleh karena itu, ibunda Rasulullah SAW yang bernama Aminah lahir dari keturunan Zuhra. Ketika Qusay meninggal dunia, tinggallah anak-anaknya yang bernama Abdul Manaf, Abduddar, dan Abdul Uzzah. Abdul Manaf memiliki kemuliaan yang lebih besar dibandingkan saudaranya yang lain. Kepemimpinan Mekah pun diberikan kepada keturunannya. Kemudian anak-anak Syaibah dari keturunan Abduddar mengabdi melayani Ka'bah. Abdul Manaf memiliki 4 putra yang bernama Hashim, Abdus Syams, Muthalib, dan Naufal. Keturunan-keturunan mereka pun makin bertambah. Orang-orang Hamawi yang dikenal dengan Bani Umayyah merupakan keturunan Abdus Syam. Akan tetapi, di antara mereka yang paling utama dan mulia adalah Hashim, yang menjadi pemimpin kabilah Quraisy setelah Abdul Manaf. Keturunan-keturunan Hashim yang suci ini dikenal dengan Bani Hashim atau Hashimiyah. Rasulullah SAW juga bagian dari mereka. Kaum Quraisy menyibukkan diri dengan berdagang. Pada musim dingin mereka pergi ke Yaman, dan pada musim panas pergi ke Syam. Mereka setiap tahun melakukan banyak transaksi baik di Yaman maupun di Syam. Suatu hari, ketika Hashim keluar dari Mekah dengan kafilah Syam, mereka bersinggah di kota Madinah.
Di sana ia menikah dengan seorang wanita yang bernama Salma dari keturunan Najjar. Kemudian dia pergi ke Syam dan meninggal dunia di Gaza. Adapun Salma melahirkan putranya yang tampan dan bercahaya yang diberi nama Syaibah. Syaibah pun tumbuh dan mulai melakukan perjalanan dengan paman-pamannya. Akan tetapi wajahnya tidak mirip kepada siapapun. Wajahnya bercahaya seperti bintang suraya. Dahinya bercahaya seperti bulan. Orang-orang yang melihatnya pun kagum. Ketika itu, Sabit yang merupakan ayah dari seorang Ansor bernama Hasan, yang sering membuat syair untuk menyanjung Rasulullah SAW, pergi ke Mekah dari Madinah dan bertemu dengan pemimpin Mekah pada waktu itu yang bernama Muthalib. Ia berkata, "Apabila kamu melihat anak saudaramu Syaibah, kamu akan terkejut. Ia sangat mirip dengan ayahnya dan memiliki ketampanan yang tidak dapat digambarkan." Setelah mendengar hal ini, Muthalib ingin melihat Syaibah. Dengan demikian, cahaya kenabian berpindah dalam kaum Quraisy dari kakek ke ayah sehingga sampai kepada Hashim dan terlihat di wajahnya. Walaupun Hashim memiliki anak lain yang bernama Asad selain Syaibah, Asad hanya memiliki seorang putri yang bernama Fatimah yang merupakan ibu dari Ali radhiyallahu an. Maka itu hanya Syaibah yang dapat memberikan keturunan mulia kepada Hashim. Perkataan Sabit pun menguatkan hal ini. Oleh karena itu, Muthalib terpaksa segera pergi dari Mekah ke Madinah untuk mengunjungi Syaibah. Muthalib telah sampai di Madinah. Di suatu tempat, dia melihat Syaibah di antara anak-anak Bani Najjar. Dia pun melihat sikap dan perilaku serta ketampanan dan cahaya yang terdapat di wajahnya. Tanpa berkata kepada siapapun, Muthalib langsung mengetahui bahwa ia adalah anak saudaranya sehingga air matanya berjatuhan. Kemudian Muthalib menceritakan dalam beberapa syairnya mengenai hal ini. Seketika itu Muthalib langsung memakaikan Syaibah pakaian bagus dan membawanya kepada ibunya. Lalu dengan meminta ridho dari ibunya, Muthalib membawa Syaibah pergi ke Mekah. Orang-orang yang melihat Syaibah ketika Muthalib memasuki Mekah berkata, "Sepertinya anak ini budaknya Muthalib." Sebab perkataan inilah nama Syaibah berubah menjadi Abdul Muthalib. Ketika Muthalib wafat, kepemimpinan kaum Quraisy diteruskan oleh Abdul Muthalib. Dari kening Abdul Muthalib terpancar cahaya Rasulullah SAW. Kaum Quraisy pun mencari berkah dan mengharap keberuntungan darinya. Bahkan ketika sedang dilanda kekeringan, mereka pergi ke Gunung Sebir dengan membawa Abdul Muthalib. Mereka meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Abdul Muthalib. Allah pun menurunkan rahmat dan ihsannya dengan keberkahan cahaya Rasulullah SAW. Ketika kelahiran Rasulullah SAW makin mendekat, para peramal mulai memberitahukan tanda-tanda kedatangannya, dan terjadi beberapa peristiwa yang luar biasa pada saat itu. Di antaranya adalah suatu hari Abdul Muthalib tidur di samping Ka'bah. Kemudian ia terbangun dengan ketakutan karena bermimpi. Lalu ia pergi ke seorang peramal dan menceritakan mimpinya. Peramal pun berkata, "Akan lahir dari keturunanmu seorang anak, dan seluruh makhluk akan beriman kepadanya." Oleh karena itu, Abdul Muthalib menikah dengan seorang wanita dari Bani Quraisy yang selalu menjaga kesuciannya, yaitu Fatimah.
Dari pernikahan tersebut lahirlah Abdullah, yang di wajahnya juga terlihat cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.